Haris. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Indonesia Timur Makassar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai audit dan pengujian substantif terhadap investasi. Nah, teman-teman harus dengar beberapa paparan materi yang akan saya jelaskan. Cek video selanjutnya. Audit merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Laporan yang baik dan bagus adalah laporan yang telah diaudit. Di samping itu, ada juga yang disebut sebagai auditor. Apa sih itu auditor? Jadi, auditor adalah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk mengaudit laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, ataupun instansi. Seorang auditor pada dasarnya bertugas untuk memeriksa catatan akuntansi guna menguji kebenaran dari catatan tersebut. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Auditor itu terbagi menjadi dua loh. Ada yang dinamakan auditor internal dan ada yang dinamakan auditor eksternal. Perbedaannya apa aja ya? Jadi, kalau auditor internal itu adalah seorang profesional yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk memberikan evaluasi yang independen dan objektif atas kegiatan bisnis keuangan serta operasional termasuk tata kelola perusahaan. Sedangkan auditor eksternal ialah auditor yang dari luar perusahaan yang memiliki wewenang dan tugas memeriksa laporan perusahaan secara mendetail dan profesional. Mengapa kita harus melakukan audit? Dan fungsi audit itu apa ya? Jadi, audit itu sangat penting bagi perusahaan. Proses audit akan membantu perusahaan untuk mengidentifikasikan masalah, resiko, dan kelemahan sistem yang berpotensi membahayakan aset perusahaan tersebut. Dari temuan masalah tersebut, perusahaan dapat mengambil tindakan preventif maupun perbaikan. Dan kalau untuk fungsi audit itu sendiri ialah dari hasil laporan audit tersebut dapat menjadi sarana yang dapat dipercaya untuk membantu melaksanakan tanggung jawab untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan, serta memberikan analisa penilaian terhadap perusahaan tersebut. Lalu, apa fungsi laporan audit? Apa saja tahapan dalam membuat laporan audit, serta apa yang dimaksud dengan opini audit? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan audit, tahapan dalam membuat laporan audit, dan apa itu opini audit. Jadi, fungsi laporan audit yang pertama, investor akan menggunakan laporan audit untuk menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas untuk peluang investasi mereka. Yang kedua, untuk badan pemerintah. Badan pemerintah ini biasanya menggunakan laporan audit dan laporan keuangan untuk menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak perusahaan tersebut. Terus yang ketiga, pemegang saham dan dewan direksi menggunakan laporan audit untuk menilai integritas manajemen dan transparansi laporan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam membuat laporan audit. Yang pertama, auditor biasanya meminta laporan keuangan. Maksudnya, auditor akan meminta salinan laporan audit sebelumnya, laporan bank asli, kwitansi, dan buku besar yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Biasanya, auditor akan memeriksa informasi yang terkandung dalam dokumen dan merencanakan bagaimana audit itu akan dilakukan. Yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Di sini, auditor akan mengundang manajemen senior dan staf administrasi ke dalam pertemuan tersebut. Ke dalam pertemuan terbuka di mana ruang lingkup audit ini disajikan oleh auditor itu sendiri. Yang keempat, melaksanakan kerja lapangan di lokasi. Auditor mengambil informasi yang dikumpulkan dari rapat terbuka dan menggunakannya untuk menyelesaikan rencana auditnya.
Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu opini audit. Jadi, opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan dalam semua hal yang material yang didasarkan atas kesesuaian penyesuaian laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi. Mungkin dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, teman-teman sudah memiliki bayangan mengenai apa itu audit. Bayesian 2, Penggugian substantive, terhadap investasi. Nah, di materi kedua ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian substantif terhadap investasi. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengujian substantif. Jadi, pengujian substantif itu adalah proses audit di mana auditor harus mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Seperti itu, teman-teman. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu investasi. Jadi, investasi atau yang sering disebut sebagai investment adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik secara langsung maupun tidak. Dengan berinvestasi, teman-teman nantinya akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut sesuai dengan jenis investasi yang teman-teman pilih. Tujuan pengujian substantif terhadap investasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengujian substantif terhadap investasi. Ada beberapa poin, teman-teman. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan investasi. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo investasi mencerminkan kepentingan klien yang ada pada tanggal neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo investasi yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan bahwa saldo investasi yang dicantumkan di neraca merupakan milik klien. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian investasi yang dicantumkan di neraca. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, auditor akan melakukan beberapa prosedur. Yang pertama, prosedur audit awal. Di sini, auditor akan mencocokkan saldo awal akun investasi ke kertas kerja tahun lalu, mereview seluruh transaksi investasi dan pendapatan investasi, serta melakukan identifikasi atas transaksi dan saldo akun yang tidak saldo akun yang tidak lazim, baik dari jumlah maupun sumber transaksinya. Yang kedua, prosedur analitik. Di sini, auditor akan melakukan perhitungan rasio, misalnya investasi jangka pendek dengan aktiva lancar, investasi jangka panjang dengan total aktiva dan rasio pendapatan per klasifikasi investasi. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Di sini, auditor akan melakukan pelacakan baik untuk transaksi debit maupun kredit. Yang keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci. Auditor akan menghitung ulang pendapatan investasi seperti laba rugi, transaksi investasi dividen, pendapatan dan penerimaan bunga investasi obligasi, daftar amortisasi, premi atau diskonto, maupun verifikasi pendapatan investasi yang dicatat dengan metode ekuitas. Yang terakhir itu ada verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Auditor memastikan bahwa saldo investasi telah diidentifikasi dengan tepat dalam laporan keuangan. Mungkin teman-teman sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Nah, itulah tadi paparan materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.